Shalom, selamat tahun baru. Iya, dapat salam dari jemaat di satelit kapal, selamat tahun baru semua ya. Bagi kita sekalian dan saya senang kita bisa kumpul di tahun baru ini, saudara hadir. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang dipilih oleh Raja, tema kita bulan ini. Saya langsung ke ayatnya ya. Galatia 1 ayat 11 sampai 13. Nanti kita lanjut 14 dan 16. Tapi kita masuk di Galatia 1 ayat 11 sampai 13. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ketika Paulus berkata ini, saya percaya dia telah memiliki pengalaman dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi? Ada? Ada dong ya. Coba angkat tangannya, saya mau tahu. Wah, yang lain belum? Atau yang lain dengar dari orang lain? Saya percaya ketika kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, itulah titik baik dari hidup kita. Dan juga titik balik dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. Amin. Kalau dulunya suka bohong, dulunya suka nipu, yang gak ada bedanya bohong sama nipu ya. Dulunya suka kasar sama istri, dan istri gak pernah tunduk sama suami dan sebagainya. Hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, saya percaya maka semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Itulah tepatnya kalau kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan saudara dan saya. Nah, di ayat 12 bilang gini, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kita tahu peristiwanya di mana Paulus itu, yang sebelumnya disebut dengan Saulus, ketemu dengan Tuhan ya. Dan disitulah perjumpaannya, sampai akhirnya dia menjadi pelayan Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dan dalam agama Yahudi tanpa batas. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Coba renungkan baik-baik, kenapa Yesus pilih orang seperti ini? Dia kan dipilih oleh Tuhan nih. Bahkan waktu peristiwa Saulus ketemu dengan Yesus, Yesus bilang gini, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Kan bukan Yesus yang dianiaya Paulus atau Saulus, tapi jemaat Allah. Di situ kita melihat bahwa kita ini adalah yang disebut dengan biji matanya Allah. Amin. Barang siapa mengganggu saudara berarti dia mengganggu Yesus. Karena saudara menjadi milik Kristus. Di sini letaknya kasih karunia dan anugerah yang seharusnya dihukum, tapi kita dibela oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus pilih orang seperti Paulus, yang dulunya disebut Saulus, untuk dipilih? Dan kita tahu di dalam surat perjanjian lama, perjanjian baru, surat-surat Paulus itu mendominasi pasal-pasal yang ada dan surat-surat yang ada di dalam perjanjian baru, banyak. Padahal tadinya menentang Yesus, tadinya bahkan berusaha membinasakan. Ketika Yesus memilih Paulus, saya tahu pasti ada hal yang indah dalam kehidupan Paulus. Memang Paulus dipilih bukan karena apa yang dia buat. Kita baca dulu deh di ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Artinya Paulus itu bukan orang yang biasa. Dia orang yang memang memegang adat Yahudi, kuat. Dia lebih rajin dari yang lain, tapi menganiaya jemaat Allah. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku, telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di sinilah letak di mana Paulus memahami bahwa kalau dia dipilih
dari kandungan ibunya dan dipanggil. Itu karena kasih karunia. Dipilih oleh raja berdasarkan kasih karunia. Kalau saudara ada di tempat ini, saya percaya karena kasih karunia Allah. Kalau kita lihat ke belakang, di mana kita berada sebelumnya? Saya berada suka di jalanan, yang pulang suka mabuk. Kadang lupa pintu belakang apa pintu depan yang mana ya, nggak ingat. Dan tidak sadar nih hari apa. Tapi kalau dipilih Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hari ini saya berbicara di tengah-tengah saudara. Itu kasih karunia buat saya. Kalau lihat ke belakang kok bisa ya Tuhan? Iya, Tuhan tuh memang hobinya dan Tuhan sangat detail di sini. Jadi setiap kita yang hadir di sini, ketika kita berkata saya masih punya pergumulan berat, saya nggak layak, saya masih berdosa, saya bingung dengan pergumulan saya. Tuhan bisa pilih saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika dia di kayu salib, dia menyelesaikan hidup saudara dan saya kan? Lalu menyelesaikan siapa pertanyaannya? Kan Yesus menyelesaikan hidup saudara dan saya di kayu salib. Pekerjaan yang sulit, rumah tangga yang berantakan, hubungan bapak ibu yang gak benar, hancur, hubungan saudara yang putus sudah gak tahu. Tapi Yesus disalib buat itu semua. Sehingga waktu kita meresponi panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan itu. Jadi hari ini jangan lihat pergumulan hidup saudara, jangan lihat juga persoalan saudara, tapi lihatlah Yesus. Kalau Paulus, yang dulunya Saulus ya, ingin membinasakan jemaat Allah itu ngeri. Tapi dipilih oleh Tuhan. Hari ini saya percaya saudara pun dipilih oleh Tuhan. Ketika saudara membuka hati, Tuhan ini saya. Saya tadi di ibadah sebelumnya, saya bilang ini, Tuhan siapa saya? Kok saya bisa ada begini? Kok saya bisa melayani Tuhan? Itu semua kan kasih karunia. Kalau kita lihat ke belakang enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan saya bisa begini. Tapi Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Dan hari ini pergumulan saudara di hadapan Tuhan itu kecil. Bilang kecil. Ya kecil. Karena dulu saya waktu menghadapi pergumulan saya bilang nih berat banget hidup ini ya. Susah sekali kayaknya gak ada yang bisa tolong. Tuhan bagaimana caranya ini saya gak ngerti. Tapi waktu itu semua dilewati karena kasih karunia Tuhan. Saya tahu bagi Tuhan itu kecil. Mungkin bagi kita besar tapi bagi Tuhan kecil. Asal mau saja kita berkata Tuhan ini aku. Aku menyerahkan hidup buat Tuhan dan biarkan Tuhan ada. Pak Arimin tadi berkata 2-0. Kosongnya itu kan mengosongkan diri. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kita betul-betul Tuhan, saya menyerah. Dan Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Seperti Paulus, amin. Kita lanjutkan dulu. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus sadar bahwa dirinya dipanggil karena kasih karunia Tuhan. Yang seharusnya itu dihukum, bahkan gak layak bagi kerajaan. Orang dia mau membinasakan. Ayat 16. Dan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Renungkan baik-baik. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Saya merenungkan gini ya. Waktu saya buat keliru, Tuhan itu bisa berbicara, berhenti. Dan saya tahu Bapak juga berkenan menyatakan Yesus dalam diri saya. Hari ini sama. Ketika saudara berkata Tuhan ampuni saya. Atau Tuhan saya mau lebih lagi di tahun 2022 ini. Maka Yesus ada dalam hidup saudara. Bapak berkenan akan hal itu. Saya percaya kita semua yang di tempat ini yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kita bisa hidup di tahun ini, maka ada karya Tuhan dong pastinya. Kalau enggak kan kita mati saja. Karena Paulus punya statement yang bagus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Tapi coba renungkan.
hari ini bagi kita sekalian. Jujur di hati kita dan pikiran kita. Bagiku hidup adalah satu, Kristus. Dua, Pak, menikah. Tiga, jalan-jalan. Masih banyak nih PR dunia katanya. Yang saya mau nikmati dikit, Pak. Boleh nggak ya? Boleh aja. Tapi kalau pikiran kita lebih berat kepada hal-hal yang kemungkinan besar menyeret kita kepada arus dunia, maka saya rasa itu mustahil. Saudara bisa masuk bersama dengan Kristus dalam kemenangan. Tapi waktu saudara berkata, Tuhan ini saya mau berserah sama Tuhan. Maka hal-hal lain ditambahkan oleh Tuhan. Saya dulu berkata gini, Tuhan gimana hidup saya? Orang Jakarta bilang madesu, masa depan suram. Gimana sudah? Susah. Saya ke Bali itu cuma mau kerja aja gak jadi. Gak ada niat di hati saya menjadi hamba Tuhan tuh gak ada. Saya mau kerja di Bali, mau menikmati hidup di Bali. Tapi ternyata karya Tuhan ajaib. Dia pilih, saya masuk ke lembah pujian, di sana ketemu Pak Franky, dilayani tahun 2000 dia. Bersama Pak Arifin dan akhirnya jadilah saya seperti ini. Proses yang panjang, yang dulunya di pikiran itu cuma bekerja. Tapi ternyata Tuhan telah tentukan hal yang lain. Karena waktu saya di Jakarta dalam kondisi nakal dulu, saya mau keluar dari situasi lingkungan yang gak enak itu. Yang membuat teman saya banyak yang meninggal. Saya bilang, Tuhan saya mau berubah. Setiap malam saya buka Alkitab, jam 12 malam itu saya baca Injil itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saat saya membaca firman, ada pakaian putih halus bercahaya, bilang pergi ke timur. Saya nengok sudah keluar, tidak ada. Saya kejar nggak ada, tapi suasana itu sangat berubah dalam hidup saya. Dan kamar itu menjadi sukacita. Saya percaya itu Yesus. Tapi pergi ke timur kemana? Saya bertanya, Tuhan kemana? Ke Papua kah? Saya berhenti di Surabaya 2 minggu. Saat itu saya sedang mengalami sebuah depresi. Karena tekanan kehidupan dan keadaan di Jakarta. Tapi akhirnya masuk di Bali dan Tuhan pulihkan. Nggak kelihatan depresi kan? Kalau enggak saya ngomongnya aneh-aneh. Kalau Tuhan sembuhkan saya, dia juga bisa sembuhkan saudara. Kalau dia bisa ubahkan kehidupan saya yang dulu saya pikir madesu itu, saya percaya Tuhan juga bisa. Saya pikir gini, dulu gimana caranya buat makan diri aja susah, apalagi ngempanin anak orang. Punya anak gimana lagi nanti sekolahnya, mikirnya udah bingung saya. Tapi waktu saya berjalan Tuhan tolong saya. Saya melihat hari ini karya Tuhan ajaib. Anak saya sudah SMA kelas 2 saat ini yang paling besar, yang kedua SMP kelas 2, yang ketiga SD kelas 5. Saya melihat Tuhan karyanya ajaib. Saya lihat dia bisa makan sampai hari ini. Karena pandangan saya dulu makan buat diri aja susah, apalagi ngasih makan anak orang, apalagi anak-anak. Tapi waktu saya bilang Tuhan saya berserah, Tuhan ubahkan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Dan itu yang saya kerjakan. Itu kesaksian hidup. Sampai hari ini nggak pusing juga. Pak Arif pernah bilang nggak usah pusing soal pakaian, makanan, tempat tinggal, nggak usah. Ketika kita melayani Sang Raja, Tuhan itu betul-betul menyediakan yang terbaik. Betul. Sampai hari ini saya melihat segala sesuatunya karya Tuhan ajaib. Bahkan yang semua saya pakai ini adalah kasih karunia Tuhan. Saya nggak beli. Semua kasih karunia Tuhan. Dan saya lihat bukti bahwa Tuhan itu menyertai. Bukan ini yang saya cari. Bukan baju, jam, sepatu, celana. Bukan ini yang saya cari. Yang saya mau cari waktu itu adalah damai sejahtera. Tapi bonusnya banyak. Kalau saya bisa naik mobil, saya juga nggak beli. Ya ada orang kasih. Dan semua saya lihat ada kemurahan dan kemudahan. Artinya kalau kita cari Tuhan, maka yang itu diberikan. Pastikan 2022 fokus kita kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, Paulus dipulihkan keadaannya. Apanya yang dipulihkan? Damai sejahtera dalam hatinya itu yang tidak bisa dibeli.
Dia bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Dan dia tulis surat itu dalam penjara. Ada duri dalam dagingnya dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dia bisa saja bilang, Tuhan kemana engkau? Banyak mukjizat terjadi tapi diriku masih mengalami sesuatu. Tapi Paulus tahu bahwa yang dicari bukan itu, damai sejahtera. Bagi dia mati dalam Yesus adalah keuntungan. Sangat militan ya. Memang sebelumnya dia militan. Dia lebih daripada teman sebayanya, sebangsanya. Lebih rajin memelihara adat istiadat. Tapi Yesus memilih Paulus itu karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kalau kita ada di tempat ini, percayalah, saudara dipilih karena kasih karunia Tuhan. Apa pergumulan kita hari ini? Kita berkata, Tuhan aku berhenti memikirkan pergumulanku yang membuat aku jatuh, membuat aku tidak bisa bergerak. Tapi aku percaya karya Tuhan. Dan aku berusaha menyelesaikan setiap pergumulan bersama dengan Kristus, maka kemenangan terjadi. 2022 ini percaya bersama dengan Kristus. Janjinya ya dan amin. Awal tahun ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Berkat jiwa-jiwa yang luar biasa. Ketika saya di akhir tahun itu ada pelayanan banyak. Saya berjalan terus melakukan pelayanan. Ada jiwa-jiwa yang ditambahkan. Dan jiwa-jiwa ini betul-betul hal yang luar biasa bagi saya. Ketika kita bilang gini, Tuhan saya mau bergerak terus ke wilayah utara. Dari satelit kapal di dekat Puspembadung dia, kita ke utara. Dan kita berjuang di sana, berdoa, melayani. November saya dapat intuisi dari Tuhan, akan ada orang-orang yang bergabung. Cuma saya berdoa siapa, saya nggak tahu. Saya tahu itu karya Tuhan. Kalau hari ini saya menyaksikan itu semua karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan yang ajaibnya di rumah yang tadi itu, Selasa kemarin kita buka komsel perdana. Dan Selasa ini buka lagi komsel. Tuhan ajaib ya. Tadinya itu betul-betul waktu dia percaya mau ada perpisahan, benda yang melayang, diusir dan sebagainya, justru berbalik. Hari ini karya Tuhan ditinggikan. Barang siapa mengaku Yesus dan berani, maka dia Tuhan akan menolong kita dan membela kita. Kita biji mata Allah. Ketika Paulus berkata nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupannya, maka dia menjadi bagian orang yang dipilih oleh Tuhan. Sampai dengan saat ini. Sekalipun waktu pemilihan dia, kita tahu dia masih menganiaya jemaat. Tapi kasih karunia Tuhan ada pada dia. Dan saya berdoa kita semua didapat kasih karunia Tuhan. Siapa yang dipilih oleh Raja hari ini? Saudara dan saya. Kalau kita ada di tempat ini mendengar firman Tuhan, bagi saya kita wajib melakukan yang terbaik. Karena firman-Nya bilang gini, ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan siapa? Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus tujuannya cuma satu, memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia terus bergerak. Bagaimana dengan kita? Yang sudah bertobat lama, yang sudah pegang nama Yesus, yang punya label ibadah di gereja Natal, apakah kita punya hati juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita? Paling tidak di rumah. Apakah para pria di tempat ini mengajarkan firman kepada istri dan anak-anaknya di rumah? Dalam komunitas? Dalam pekerjaan, berani menyatakan bahwa saya adalah milik Tuhan. Kita tahu barang siapa mengaku Yesus depan banyak orang, dia mendapat pembelaan dari Tuhan. Dan hari ini tugas kita semua. Apa yang telah menjadi bagian kita, kerjakan. Paulus telah dipilih, dipanggil dan pada akhirnya dimuliakan. Tuhan bisa ubahkan kita semua. Hari ini, apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara?
Mari respon dan kerjakan. Sebab ada waktunya Tuhan juga berhenti atas hal itu. Kalau kita tidak meresponinya. Kalau orang di sana berani dan militan, dia bilang, Pak, saya mau sampaikan kepada semua di desa. Tadi pagi dia bilang, biar saya kuat dulu, saya ikut di sini. Saya waktunya tiba, saya akan sampaikan kepada orang satu desa. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan orang seperti itu? Orang yang keras. Orang yang bisa pegang benda dilempar kepada pemimpinnya. Tapi dia bisa. Tapi hari ini kita melihat karya Tuhan ajaib. Amin. Mari 2022 saudara dan saya bergerak bersama-sama. Agar nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.